Karena zaman akhir ini banyak sekali Bapak Ibu Ayahanda Ibunda penyimpangan pola pikir, dogma-dogma agama yang menyesatkan. Memahami dalil nas tanpa ikut pemahaman salafus soleh, ahlussunnah wal jamaah banyak. Di media sosial tuh sekarang ini Masya Allah, waliyadzubillah banyak sekali Pak. Nabi mengatakan tafasahu fil majalis, berlapang-lapanglah kalian dalam majelis. Orang dipahami sholat berjarak-jarak. Ada yang lagi viral di Zaitun. Allah 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 ma lana maulan siwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadiyun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang mulia, ikhwah fillah, asadani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Wa amma maudu'ul bahsi, topik pembahasan kita pada kaji pagi hari ini Bapak Ibu hadirin ayahanda, ibunda, tuan-tuan dan puan-puan yang mulia. Tentunya kembali yang besar kami tak menghimbau gelar dan yang kecil pun ianya kami tak menyebutkan nama. Wa kama ulima inda hadhil ummati, sebagaimana diketahui dan dimaklumi sebagai satu pemahaman di tengah kaum muslimin ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala lamma khalaqallahul insana, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, maka fiha au fi hadzal khalqi, di dalam penciptaan ini maka ia ada wujudun natijah, ada al-maqsud, ada al-ghardu, ada tujuan, ada satu misi di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan ada al-iradah. Kita diciptakan oleh Allah bukan hanya semata untuk hidup, tetapi ada natijatul hayati, yaitu tujuan kenapa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tafaqa al ulama'u bi anna natijata hayatil insaniyah, al hayah al insaniyah, dan sepakat para ulama bahwa tujuan daripada kehidupan manusia itu ianya tidak lain tidak bukan adalah ta'atullahi wa ibadatuhu, yaitu mentaati Allah, melakukan ibadah kepadanya, yang mazmunatun, yang perintah ini terkumpul dalam konteks makna at-taqwa. Yang pertama makna al-imtisal,
di mana seseorang harus mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna ijtinab, yaitu menjauhkan diri an jami'in nawahi, dari setiap apa yang telah menjadi mamnuun inda hadz syar'i, setiap larangan di dalam agama ini. Maka semua perbuatan yang mengacu pada dua hal ini, al-imtithal wal ijtinab, di mana kita melakukan setiap perintah-perintah Allah dengan melalui lisan nabinya, menjauhkan setiap larangan-larangan Allah yang telah ditetapkan oleh Rasulnya, maka semua apa yang kita lakukan dari dua perkara ini, maka wa yuqalu ibadatun indallahi, dan itu dikatakan ibadah, Pak. Maka hal ini dalam surah Ad-Dzariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan begitu jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal ins. Dan tidaklah kami, kata Allah, menciptakan jin dan manusia, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali hanya untuk beribadah. Nah, pertanyaannya adalah, ketika hidup ini hanya untuk beribadah, memastikan sekecil apapun perbuatan itu mengandung nilai ibadah, maka datanglah ulama-ulama kita dengan berbagai bentuk literasi, keterangan-keterangan, rujukan hadis-hadis yang sahih dari ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Maka ternyata pada realnya, hakikatnya, maka ibadah itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan, Pak. Iqamatul ibadati wa ta'ati, menegakkan ketaatan dan melaksanakan perintah Allah itu ternyata ketika kita rasakan dalam keseharian kita, ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan dalam suatu riwayat, beribadah ini menjadi mudah ilaman rohima rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhannya. Dan ini realnya, maka kita akan melihat betapa banyak aksarun nas wal agliyab wal aglabiyahnya, orang-orang secara keumuman, banyak orang-orang yang mengaku Islam, tetapi ketika konteksnya beribadah, maka banyak orang-orang yang tidak sanggup melakukan ibadah. Nah, pertanyaannya, limadza, kenapa? Kenapa begitu sulit, dan kenapa tidak ada istiqomah? Kenapa ibadah itu tidak naik, justru kenapa ibadah itu turun? Nah, kami nukilkan dalam beberapa keterangan kitab-kitab yang mu'tamad, kama allafahu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah fi ba'di kutubi, dalam beberapa kitab beliau. Al-Imam Hujjatul Islam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Asafi'i Madzaban. Imam Ghazali dalam beberapa di Rosailihi, di dalam sebagian Rosail risalah beliau. Ulama-ulama hadis begitu banyak merekam, mengumpulkan, meriwayatkan keterangan-keterangan yang ianya waridatun wasabitatun an lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ia datang warid sabit daripada lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Mengenai bagaimana 14 abad yang silam Rasulullah Muhammad SAW beliau mentarbiyah sahabat-sahabat beliau, mentarbiyah hadhil ummata, umat ini, agar setiap orang mendapatkan kesempurnaan, maksimalitas di dalam melakukan ketaatan, Pak. Kenapa hal ini beliau begitu ditekankan oleh baginda Rasul? Karena penciptaan manusia oleh Allah tidak ada tujuan kecuali hanya untuk beribadah. Berarti menyempurnakan ibadah berarti menjadi amrun wujub, perkara wajib, Pak. Maka oleh karena itu 14 abad yang silam baginda Rasul Muhammad SAW begitu sangat memperhatikan wa yuhissuhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala kafati ashabihi radhiyallahu anhum ajmain. Nabi menekankan, mencontohkan, mempraktekkan, mentarbiyahkan bagaimana sahabat yang hidup alladzina ya'isuna fil adil awal, yang mereka hidup di generasi pertama, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, melihat kenabian, melihat turunnya wahyu, melihat mukjizat. Maka sepakat ulama, Allah telah mengangkat derajat mereka.
wa faddalahumullahu ala ba'din wa hum ahsanul qurun. Mereka adalah sebaik-baik periode daripada generasi umat Islam ini. Allah angkat derajatnya a'la darajatin, setinggi-tingginya kedudukan. Maka para ulama mencari asbab-asbab kenapa sahabat itu begitu hebatnya dan mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ternyata min asbabiha, termasuk sebab-sebab kenapa sahabat dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah, karena mereka kuwatuhum fi adail ibadati wa ta'ah, karena adanya kekuatan, kesungguhan, kesempurnaan mereka di dalam ketika melakukan perintah Allah, yaitu ibadah. Nah tentu kita yang 14 abad yang silam, yang jaraknya kehidupan antara kita dengan Nabi, antara kita dengan sahabat, ba'idun, begitu jauh. Tapi kita tidak boleh berkecil hati. Kita tetap harus semangat mendapatkan untuk meraih seperti apa yang dulu 14 abad yang silam pernah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Nah ada 2 langkah ayahanda, ibunda, bapak ibu yang mulia. Yang 2 langkah ini diajarkan. Qad alamahuman nabiyyu ala jami'i ashabi. Ada 2 langkah yang dua-duanya dulu ditekankan, diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang hendaknya alladzi la budda likulli mu'minin aw likulli mukallafin ayya'rifaha. Langkah yang pertama yang hendaknya tidak boleh tidak ada nilai tawar, tidak ada nilai tawar menawar, Pak. Yang ianya hendaknya dipahami oleh setiap orang yang sudah kena beban hukum. Likulli mukallafin walahu haddut taklif. Apa yang harus diketahui? Ayya'rifa, yang pertama ma'rifata muayyinati au mu'inatin dzatiyatin alal ibadati. Yang pertama yang harus dipahami ma'rifatu mu'inatin dzatiyatin fil ibadati. Mengetahui, mengenal perkara-perkara yang jika dilakukan dengan perkara itu Allah akan menolong kita untuk beribadah. Perkara atau hal-hal yang jika kita kerjakan dengan hal tersebut Allah akan memudahkan kita untuk beribadah. Al-mu'inat az-zatiyat lil ibadati. Al-mu'inat itu maknanya a'ana yu'inu i'anatan. Kumpulan perkara-perkara yang mendorong, bisa memotivasi, menyemangati kita, targiban, untuk agar kita senantiasa punya kekuatan untuk beribadah, Pak. Dan itu jumlahnya dirangkum oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang lain ada 14. Ada arba'atu asyara. Ada 14 perkara yang jika dilakukan oleh orang beriman maka insya Allah Allah akan senantiasa menolongnya untuk senantiasa istiqomah beribadah. Yang kedua, wasani ma'rifatu mu'awwiqatil ibadati au ma'rifatu al-awaiki fil ibadah. Maka Nabi juga mengajarkan agar sahabat itu senantiasa melakukan hal-hal yang jika mereka melakukan maka mereka akan mendapatkan semangat untuk beribadah. Yang di sisi yang kedua, Nabi juga memerintahkan dan mengajarkan, memberitahu kepada mereka ada perkara-perkara, sesuatu hal ketika ia dikerjakan dia akan menjadikan lemahnya ibadah. Ma'rifatul awaiki fit ta'ati wal ibadah. Ada beberapa kriteria perkara, perbuatan jika kita lakukan maka kita akan mendapatkan al-futur, Pak. Turunnya kekuatan ibadah, lemahnya ibadah, tidak semangatnya di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan itu dikumpulkan kurang lebih ada 11 atau 12 perkara. Jadi 14 sama 12 berapa? 14 sama 12 berapa tuh? Saya kalau matematika agak lelet, Pak. Tapi kalau ngitung duit ada duitnya saya cerdas. Berapa? 26. Jadi 26 itu insya Allah 10 pertemuan lah selesai, Pak. Sampai nanti Idul Adha tahun depan lagi insya Allah. Ini masih hari tasyrik, Pak. Sunnahnya hari tasyrik itu minumnya susu, Pak. Karena hari tasyrik itu ayyamul akli was surbi kata Nabi. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasriki ayyamul akli was surbi wa dzikrillah.
Jadi hari tasyrik itu hari makan, hari minum, hari berzikir. Makan, minum, zikir. Zikir, minum, makan. Maka wa hurimat fi hadil ayyam, maka diharamkan di hari itu puasa. Bahkan untuk supaya ada nilai-nilai kesempurnaan makan minum, maka sunnah di zaman Nabi orang itu menghidangkan al-halib. Al-halib. Al-halib itu al-labanul kholis, susu murni, Pak. Itu sunnah dan itu disukai oleh Nabi dan para sahabat. Dan saya termasuk orang yang ikut sunnah. Serius ini, saya termasuk orang yang mencintai apa yang dijadikan sunnahnya Nabi. Nabi itu suka yasrobul halib. Nabi itu suka meminum susu murni al-halib. Ya kalau zaman sekarang kan nyari susu murni kan susah, Pak. Ya yang campur-campur pun tak masalah juga. Campur coklat, ya. Campur ya. Ini bahan nasi kok enggak dibuka juga nih misalnya. Sampai mana tadi? Susu coklatnya. Mudah-mudahan habis pengajian nanti dikabulkan, amin insyaallah. Baik ayahanda, ibunda, bapak ibu yang mulia. Wa hadzal amru minal umur al muhimmah fi hadzal dini. Perkara yang kami sampaikan ini menurut Imam Ghazali ini perkara pokok, Pak. Al usul termasuk pokok-pokok asas dalam agama. Karena agama itu intinya ibadah. Adanya turun syariat itu artinya turun perintah ibadah. Berarti memaksimalkan, menyempurnakan ibadah, itulah tujuan beragama. Maka kalau tujuan beragama ini tidak tercapai, maka tidak sempurna dalam kita memegang agama. Maka Al-Ghazali memahami langkah ini termasuk al-khutuwah, langkah-langkah al-muhimmah yang penting dalam agama ini. Maka langkah yang pertama ma'rifatu mu'inatin dzatiyatin alal ibadati, bagaimana setiap kita memiliki pemahaman, pengetahuan tentang apa-apa perkara yang jika dilakukan maka Allah akan berikan pertolongan kita untuk senantiasa beribadah. 14 perkara al-amrul awal. Kita lihat yang pertama, Pak. Apa yang hendaknya dipahami dan dilakukan oleh orang beriman agar dia ada wujudul mulazamati wal istiqomati wal muadzabati fi adail ibadati. Agar adanya istiqomah, mulazamah, konsistensi seseorang di dalam ketika melakukan ibadah, apapun itu ibadah. La furiqa bainal faridhati wan nawafil, tidak dibedakan apakah ibadah itu wajib ataukah ibadah itu sunnah. Maka orang yang punya kekuatan ibadah, maka mereka akan menjaga semuanya. Dia akan menjaga hifdzul faridhah, dia jaga terus menerus ibadah fardunya, wa hifdzun nafilah, dan dia juga akan berusaha menjaga ibadah-ibadah sunnah mereka. Maka langkah yang pertama yang harus diperhatikan dan dilakukan pertama adalah tolabul auni minallahi jalla jalaluh, senantiasa berdoa memohon pertolongan kepada Allah agar Allah menolong kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Jadi langkah pertama, labuda, tidak boleh tidak, ini sunnahnya Nabi, ini asarnya para sahabat, dikerjakan oleh Nabi, dikerjakan oleh para sahabat, diperintahkan oleh Nabi, diajarkan sahabat kepada orang setelahnya, wa man ba'dahum min ashabin Nabi, yaitu murid-muridnya para sahabat, mereka senantiasa berdoa kepada Allah untuk diberikan pertolongan agar punya kekuatan di dalam melakukan ibadah dan ketaatan. Jadi langkah yang pertama, Bapak Ibu, ayahanda, ibunda semuanya, kita pastikan mulazamatud du'ai wa khosotan du'aul auni li adail ibadati wa ta'ati, yaitu perbanyak berdoa kepada Allah, meminta kepadanya, memohon kepadanya agar Allah memberikan kita, menganugerahkan kita kekuatan dalam beribadah. Nah, kekuatan ini, al-aun ini dikatakan at-taufik. Jadi ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan kekuatan al-aun itu sumiyat at-taufik, dinamakan taufik, Pak. Ma huwa taufik? Taufik itu al-quwwah, kekuatan li adail ibadah.
Wa amal hidayah, adapun hidayah itu petunjuk, al-irsad. Maka hidayah itu ada al-hidayatul ilmiah, petunjuk berupa ilmu. Al-Quran itu hidayah karena bisa dipahami, ayatnya jelas, bisa digali hukumnya. Tapi tidak semuanya orang yang sudah paham, dia tahu arti perintah Quran, belum tentu jaminan dia mampu melakukan perintah Al-Quran itu. Maka untuk mampu melakukan setiap perintah Al-Quran, maka yahtaju ila taufikillah, itu perlu taufik, Pak. Al-quwah, al-haul, kekuatan untuk melakukan setiap apa ilmu yang sudah kita dapatkan daripada hidayah itu. Maka yang kedua, kita minta taufiknya Allah. Al-aunu tolabul auni minallahi jalla jalaluh. Jadi yang kita lakukan pastikan mulazamatu doa, Pak. Berdoa. Wa kana Sayyiduna Mu'adz ibnu Jabalin radhiyallahu an. Wa huwa yahki lama akhadha an-nabiyyu biyadihi. 14 sahabat yang silam dalam satu riwayat Sayyidina Mu'adz ini pernah bercerita. Akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadi. Suatu hari Nabi memegang tanganku. Jadi suatu hari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu memegang tanganku. Akhadha biyadi. Faqala ya Mu'adz. Maka Nabi setelah memegang tanganku ini, beliau bersabda begini, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Hatta salasata miror, sampai 3 kali marrotan diulang-ulang. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, demi Allah aku betul-betul begitu mencintai kamu. Ya Mu'adz, demi Allah aku sangat mencintaimu. Ya Mu'adz, demi Allah, wallahi ini sesungguhnya aku la uhibbuka, begitu betul-betul mencintai engkau ya Mu'adz. Tersanjung hati Mu'adz pada waktu itu, Pak. Bagaimana tidak tersanjung? Dicintai terang-terangan. Ada ibarah, ada takbirul mahabbah min lisanin nabi mubasyaratan biduni wasitotin. Ada ungkapan cinta dari seorang yang paling sempurna, Pak. Mubasyaratan, langsung face to face diucapkan oleh Nabi. Dan itu ucapan takbirul mahabbah, ungkapan kecintaan dari seorang ahsanun nas. Sayyidina Mu'adz hatinya bombong, Pak. Kalau kami bilang orang Jawa itu bombong. Sampean tahu bombong, Pak? Bombong. Apa bahasa Indonesianya bombong? Seneng loh, Pak. Tapi tidak hanya sekedar senang, campur aduk luapan ungkapan rasa yang nggak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata, dituliskan dengan tulisan. Saking bombong lah nek cara nggonku, Pak. Nek basa Jawa memang agak susah. Agak cek orang awak. Bombong. Nah, ini Sayyidina Mu'adz. Dan itu maklum, wajar, Pak. Kenapa? Ada ibaratul mahabbah, ungkapan cinta min lisani ahsanin nas, dari lisannya manusia yang paling sempurna di dunia ini. Habibullahi wa rasuluh. Dan ungkapan itu ungkapan kecintaan. Sayyidina Mu'adz langsung hatinya Masya Allah. Kalau kita seandainya mimpi ketemu Nabi, Pak, mimpi aja, karena hidup kita kan 14 abad silam yang lalu sudah berpisah dengan Nabi. Mimpi ketemu Nabi, terus Nabi memegang tangan kita. Ya fulan, aku mencintai kamu dan aku mengakui engkau umatku. Kira-kira seneng gak? Lebih seneng mana sama mimpi ketemu bidadari yang cantik gitu, sama ketemu Nabi terus bilang begitu? Ketemu Nabi itu, saya pun sama, Pak. Maka kemudian Nabi bersabda, ya Mu'adz, usika, aku wasiatkan kepada engkau satu perkara yang agung.
Bala ya Rasulullah, tentu aku siap mendengarkannya. Saya persilakan ya Rasul, monggo silakan, biar aku cepat mendengarkan apa yang kau wasiatkan kepadaku, wahai kekasihku dan kekasihnya Allah. Apa kata Nabi? Waqala, Nabi bersabda, la tada'anna fi duburi kulli sholatin antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'ad, la tada'anna. Kalimatnya la tada'anna. Artinya kalimat ini mengandung unsur larangan, lanahi, jangan sampai engkau meninggalkan, ditambahkan nun taukid sakilah, sekali-kali ya Mu'ad, aku pesankan kepada engkau jangan sampai engkau tinggalkan. Antakula fi duburi kulli sholatin, engkau membaca doa ini dalam setiap akhir sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni, ya Allah, wahai Tuhanku, tolonglah aku, ala dzikrika, agar aku senantiasa bisa berzikir kepadamu, wa ala syukrika, bisa bersyukur, wa husni ibadatik, dan senantiasa bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik di hadapan engkau ya Allah. Ini doanya, Pak. Wa hadzal hadisu hadisun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Walaupun Imam Bukhari tidak memasukkan dalam kitab Jami' Sahih Bukhari dan Muslimnya Imam Muslim, ulama ahli hadis ini adalah hadis sahih. Rawahu Abu Dawud rahmatullahi alaih. Jadi untuk mendapatkan kekuatan ibadah, jom satu doa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doanya, Pak. Doaun khas, doa yang khusus, mahsusun litolabil auni minallahi li adail ibadah. Ini doa khusus, Pak. Doa yang memang diajarkan, alladzi yu'allimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang langsung diajarkan oleh Nabi. Ada 3 di sini, Pak. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Maksudnya bagaimana? Allahumma qawwini warzuqni al-quwwata min indika. Ya Allah, tolonglah aku, anugerahkan kepadaku al-quwwata, kekuatan, min indika, yang itu dari sisi engkau ya Allah, bisarhis sodri wa taisiril amri wa uluwil himmati. Itu kira-kira maknanya begitu, Pak. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kekuatan, lapangnya dadaku ini dalam ketika menerima setiap perintah-perintahmu, wa taisiril amri, dan mudahnya setiap urusan, wa uluwil himmati, dan tingginya himmah, keinginan hamba dalam oriented kehidupan akhirat. Itu maknanya Allahumma a'inni, tolonglah aku, anugerahkan kekuatan, warzuqnil quwwata min indika, min taisiril amri awil umuri, wa uluwil himmati. Ini maknanya kurang lebih seperti itu, Pak. Tolonglah hamba, anugerahkan hamba, berikan kekuatan, berikan aku kemudahan, lapangkan dada hamba untuk menerima setiap perintah-perintah syariatmu. Kenapa dipahamkan oleh pengarang kitab Aunul Ma'bud ala Sarhi Sunani Abi Dawud? Makna Allahumma a'inni itu dipahami pertama sarhus sadri, lapang dada, Pak. Minta agar Allah lapangkan dada. Karena orang itu bisa ibadah dengan sempurna, ringan dalam melakukan itu berangkat dari lapangnya dada, bukan sempitnya dada. Wala min doikis sodri. Orang yang lapang dada itu terima, Pak. Ada wujudur ridho, keridoan. Maka orang kalau melakukan satu perintah, berangkat dari keridoan, hatinya lapang, pasti ada maksimalisasi, ada kesempurnaan dalam perbuatannya. Orang yang bekerja karena atas asas keterpaksaan dengan orang yang berangkat bekerja karena asas keridoan, itu outputnya pasti beda, Pak. Semangatnya beda, etosnya beda, hasilnya juga beda. Orang yang sama-sama berangkat ke masjid ini, Pak,
Barangke nyoka masajik kok Pak. Ada lain barangke, kok ada yang berangkat karena hatinya lapang. Masuk masjid dia langsung ingat doa masuk masjid. Ingat niat iktikaf. Langsung mustaqbilal kiblat. Berdiri qaimun baina yadayillah, langsung 2 rakaat salat sunnah. Dia berjalan hatinya tenang. Masyu al-masyu ilal masjid haibatan wa waqara. Kenapa? Berangkat dari rumah hatinya lapang dada dan dia siap apapun yang akan dilakukan itu sebagai bentuk perintah. Maka dia sholatnya pun khusyuk. Tidak hanya sholat wajib yang dia jaga, sunnah-sunnah rotibatul faridohnya juga dilakukan, qobliyah ba'diyahnya. Tidak hanya cukup itu, tahiyatul masjidnya. Habis subuh dia tidak lantas pulang, tidak lantas jalan. Oh, masih ada sholat isyraq yang pahalanya seperti sawabul haji wal mu'tamir, tamaman. Dia tunggu. Kenapa? Berangkat dari hati yang lapang. Tapi kalau berangkat ke masjid dengan hati yang ruwet dan sempit, Pak, ngangkat tangan itu berat, Pak. Imam baca surah panjang dikit, kaki sudah goyang-goyang, Pak. Apalah Pak Imam nih, tahu tak aku nih ngantuk sangat. Kenapa? Hatinya sempit. Ini sarhus sodri. Makanya Allahumma a'inni itu dipahami oleh para ulama seperti pengarang kitab Aunul Ma'bud ala sarhi sunani Abi Daud tolabul aun Allahumma a'inni ay bimakna Allahumma rzuqnil quwwata min indika. Ya Allah, rizkikan kepadaku pertama apa? Sarhus sodri. Lapangkan dadaku dalam ketika menerima setiap amar, setiap perintah daripada Engkau kepadaku. Begitu Pak. Setuju nggak nih Pak? Orang beribadah karena dipaksa, terpaksa sama tidak, kira-kira mana yang sempurna Pak? Yang tidak diterpaksa. Saya tanya ibu-ibu, Assalamualaikum. Ibu-ibu sehat ya? Dulu waktu ibu-ibu masih muda, saya lihat sekarang udah pada tua semua, Mbak Putri semua sekarang. Dulu waktu muda. Ketika suami ibu minta sesuatu dibuatkan atau untuk dilayani permintaannya. Contoh buat teh panas saja yang paling simpel atau susu. Oh belum ada juga. Saya 2 kali nyindingnya. Mana nasi goreng? Atau buat nasi goreng Bunda Soleha. Suami minta ayang beb nasi goreng. Hati ini sempit. Badan capek, sempit pikiran, sempit hati. Kira-kira berangkat apa tidak? Berangkat. Ketika berangkat ikhlas apa tidak? Setengah ikhlas, setengah tidak. Ketika sudah melakukan hasilnya kira-kira maksimal apa tidak? Kadang kasinan, kadang tidak ada rasa. Kenapa? Berangkat dari hati yang sempit, doikus sodri. Tapi kalau sebelum berangkat hatinya lapang, tanpa diperintah dulu dia sudah berangkat. Bang, apa nak pagi ini? Mie goreng, nasi goreng, kuitiau goreng, bihun goreng. Sebut aja bang. Kalau kau tak sebut aku goreng juga kau nanti. Umpamanya begitu Pak. Itu suami bilang, bihun goreng lah. Oke, berangkat. Kira-kira hasil mie gorengnya enak apa tidak Bu? Enak. Karena hatinya ridho, lapangnya dada. Ini kepada sesama makhluk loh Pak. Bagaimana ini kita lakukan di hadapan Allah? Maka orang-orang yang sarhus sodri ini diminta dalam Allahumma ini. Kenapa? Mereka ingin dalam setiap melakukan perintah tidak ada keterpaksaan. Dan inilah sahabat radhiyallahu anhum ajmain, seberat apapun perintah mereka nggak pernah merasa terpaksa. Bahkan ketika perintah itu nggak turun-turun, mereka kangen. Perang nggak perang tuh Pak? Yuqatilu ma'rokah al-harbu, perang itu paling berat loh Pak. Simbol ketaatan dalam dakwah itu perang. Simatul Islam itu jihad. Dan jihad paling tinggi itu menegakkan kalimat Allah bisilah dengan senjata apa?
Tidak hanya dengan harta, tidak hanya dengan tenaga, tapi juga dengan nyawa. Tapi sahabat, kalau lama nggak ada ayat turun perang itu kangen, Pak. Ya Rasul, mata nuzilat wahyu, kapan turun wahyu ya Rasul? Kapan turun wahyu perang? Musuh-musuh Islam sudah kelewatan ini ya Rasul. Kenapa engkau diam? Kenapa enggak gerakkan kami untuk mereka? Oh begitu Pak. Loh perang itu mereka kangen. Kenapa? Hati mereka lapang Pak. Bulan Ramadan awal di tahun kedua Hijriah itu puasa Ramadan disyariatkan pertama kali. Awalu suriat saru Ramadan. Notabene logikanya musuh perang Badar itu orang-orang akan minta, ya Rasul, mohonlah ke Allah agar kita diberikan keringanan untuk iftar. Justru mereka minta kepada Nabi, ya Rasul, izinkan kami tetap berpuasa. Biar semakin banyak pahala-pahala yang kami dapatkan dalam perang Badar itu mereka, Pak. Nah kita kadang karajo agak berat sedikit, nanya ke ustadznya, Pak Ustadz saya kerja begini Pak Ustadz, di lapangan, saya di galangan begini-begini macam-macam, saya kerja lapangan, kira-kira saya boleh nggak puasa Pak Ustadz? Ini al-farqu bainana wa baina ashabir Rasul. Ini yang membedakan antara imannya sahabat, lapangnya dadanya sahabat dan keadaan kita di akhir zaman, Pak. Maka ini bisa kita dapatkan pertama, doa Pak. Allahumma a'inni. Artinya apa? Allahumma rzuqnil quwwata min indika. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, kepadaku kekuatan dari sisimu ya Allah. Bisarhis sodri, lapangnya dada, wa taisiril umuri, dan kemudahan dalam semua urusan. Ayo Pak. Pertama lapang dada. Ketika baca doa ini, datangkan hati kita, khusukkan, ya Allah, yang saya minta itu pertama, lapangkan dada saya sehingga apapun yang kau perintahkan, hamba tidak merasa terpaksa. Yang kedua, taisirul umur, mudahnya urusan semua urusan, Pak. Min umuri dunia wal akhirah, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ini lembaga nasihat ya Allah. Ya dari tadi kan saya bisa ngaji sampai jam 8 pun oke. Saya itu termasuk orang yang suka minum susu. Jadi saya ingat, mohon maaf kalau cerita waktu kecil itu, mundu tifl, waktu kecil Pak, indah sigar. Jadi waktu kami kecil itu kan di kampung Pak, Ba'id anil Misr, jauh dari kota. Jadi kami di kampung kami itu ketemu susu itu 1 tahun 2 kali Pak. Itu kalau diajak bertamu ke orang kaya, itu baru dapat ketemu susu. Jadi kalau minum susu itu pasti perspektif kami itu susu itu identik dengan orang kaya. Jadi kalau minum susu itu orang kaya Pak. Makanya ketika saya besar, saya suka minum susu supaya nampak kayanya itu Pak. Dan alhamdulillah Allah kayakan. Nih, makanya kalau saya ngaji di sini jangan sampai tinggal susu ya. Biar saya termasuk orang-orang kaya nih, Masya Allah nih Pak. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua yang diminta ketika membaca Allahumma a'inni itu ala taiziril umuri. Ya Allah, mudahkan semua urusan saya, dunia saya, akhirat saya. Begitu basirohnya ulama kita dalam mensarah doa hadis ini Pak. Kenapa orang sulit beribadah? Karena hatinya sempit, terpaksa dalam melakukan ibadah. Yang kedua, taisirul umri, amri atau umuri, jamak. Ternyata yang menghalangi orang ibadah itu karenanya sulitnya urusan dunia dan akhirat. Orang yang sulit ibadah karena terbelenggu dengan repotnya urusan dunia. Orang yang sulit mencari maisah kehidupan, maka lebih berpeluang untuk sulit melakukan ibadah.
sibuk sana sini banting tulang peras keringat. Maka kita minta dalam doa, Allahumma ini berikan jalan ekonomi hamba, urusan dunia hamba yusratan wa suhlatan, mudahkan semudah-mudahnya sehingga hamba tetap bisa menjaga ibadah hamba kepada Engkau. Lapang dada, urusan dunianya mudah. Nah, kemudian himmatul aliyah, uluwil himmah. Yang ketiga yang hamba minta dalam doa, Allahumma ini ya Allah, lapangkan dada, mudahkan urusan dunia akhirat. Yang ketiga, uluwul himmah, oriented kehidupan akhirat. Orang kalau sudah hatinya lapang, urusan dunianya mudah, orientasinya akhirat, selesai Pak. 3 yang kita minta dalam Allahumma ini. Bukan 3 orang ketiga dalam tanda pesawat itu, bukan. Itu kan di Instagram yang apa itu, saya pun nggak tahu pula. 3 ini pertama sarhus sodri, taisirul umur, uluwil himmah. Minta ke Allah. Ketika Allahumma ini ya Allah, Allahumma rizukni. Al-quwata, kekuatan. Min indika, daripada Engkau. Pertama, sarhus sodri, lapangkan dada hamba. Taisirul umur, mudahkan semua urusan hamba. Maisah hamba, ekonomi hamba, rumah tangga hamba. Betapa banyak orang yang rumah tangganya ruwet sehingga mereka sulit untuk ibadah. Asal nak ke masjid, kaki itu dipegang sama istri. Bang, jam berapa? Ini sebentar lagi nak azan. Tak lah, kan belum azan. Nah, kejap lagi. Udah azan nih, nak turun dari tempat tidur. Bang, kan belum qomat. Udah qomat bang, masbuk 1 rakaat pun tak apalah bang. Akhirnya apa? Tak jadi sholat ke masjid. Sibuk dengan istri anak. Maka kalau orang diberikan kemudahan Pak, taisul umur, istrinya pun mendukung dia untuk ibadah. Anak-anak soleh-soleh mendukung orang tuanya beribadah. Yata'awanuna ba'duhum ba'du, saling tolong menolong, mentarghib. Yuraghibuna ba'duhum ba'du li adail ibadah. Terwujudnya keluarga yang kondisinya, situasinya ibadah. Alamnya alam ibadah. Kemudian uluwil himmah, orang yang punya oriented kehidupan akhirat. Maka doanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa yang disunahkan dibaca ketika orang pemilik korban menyaksikan hewan korbannya. Supaya apa? Ada nilai apapun yang dilakukan, sholatnya, matinya, hidupnya, nusuknya, an-nusuk bimana udhiyah korbannya kemarin. Itu lillahi, oriented, uluwil himmah, setinggi-tinggi himmah, cita-cita itu beribadah karena Allah. Sebaiknya himmah itu himmatul akhirah. Himmah oriented kehidupan akhirat. 3 ini kalau sudah ada Pak, tidak ada orang malas ibadah. 3 ini kalau ada sudah kita minta Allah berikan. Tidak ada orang ibadah tidak ikhlas. 3 ini kalau sudah diberikan semuanya oleh Allah, tidak ada orang yang lemah dalam ibadah. Pertama, sarhus sodri, pastikan minta ke Allah, lapangkan dada. Yang kedua, mudahkan atau kemudahan dalam segala urusan, terutama urusan dunia. Yang ketiga, orientasi kehidupan yang hanya orientasi kehidupan akhirat. Nah, ini madmunatun, terkumpul dalam makna ketika orang melafazkan Allahumma a'inni, tolonglah hamba. Artinya Allahumma rizukni, rizkikan hamba. Paling tidak salasa umur, 3 perkara tadi. Nah, ini yang dimaksud dalam doa Allahumma a'inni. Yang pertama, ala dzikrika. Dalam doa Nabi mengajarkan, ya Allah tolonglah kami, aku untuk senantiasa berzikir mengingat Engkau ya Allah. Bimana Allahumma ja'al lisani wal qalbi da'imat tasbihi wa dzikri lillahi azza wa jal. Ya Allah, jadikanlah lisanku, hatiku, pikiranku hanya untuk berzikir kepada Engkau. Lisanan zakiro,
Jadikan lisan ini untuk senantiasa berzikir. Wa qalban khashi'a, hatinya khusyuk ikut berzikir. Wa fikron sawiyah, dan pikiran yang lurus. Wala i'wijajah, bukan pikiran yang bengkak-bengkok. La inkhirafa, tidak ada penyimpangan. Karena zaman akhir ini banyak sekali Bapak Ibu Ayahanda Ibunda penyimpangan pola pikir, dogma-dogma agama yang menyesatkan. Memahami dalil nas tanpa ikut pemahaman salafus soleh ahlussunnah wal jamaah banyak. Di media sosial tuh sekarang ini Masya Allah wal iyadzubillah banyak sekali Pak. Nabi mengatakan tafasahu fil majalis, berlapang-lapanglah kalian dalam majelis. Orang dipahami sholat berjarak-jarak. Ada yang lagi viral di Zaitun, yang mengaku syekh kanan, syekh kiwa, syekh tengen. Kesetaraan gender, al-musawamah bainar rijali wan nisa. Islam mengajarkan kesetaraan gender. Iya betul, tapi bukan dalam sholat. Sehingga membolehkan khotib perempuan, sholat shaf, perempuan di depan, laki-laki di belakang, sah. Kenapa? Islam tidak membedakan la yufraqu baina dzukri wal inas, pemahaman mereka. Yang masalah bukan masalah hukum kesetaraannya. Laki-laki itu kalau sholat di belakang perempuan itu yang tak kuat. Bukan masalah hukumnya, kita yang batal, bukan perempuannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar ruku. Oh sami Allah, geblak Pak. Itu nggak perlu MUI pakai dalil sebetulnya. Realita, logika, analis kemampuan laki-laki dalam urusan muasyarah. Bukan Nabi itu melarang perempuan sopnya depan, laki-laki belakang, bukan karena hukum ketidaksetaraan, bukan. Laki-laki itu yang nggak kuat kalau di belakang perempuan. Pikiran ini bukan lillahi ta'ala, pikiran itu melayang-layang Pak. Ini khotib perempuan, ditengok, lawa sangat nih khotib nih. Nah, besok kita undang khotib yang satu ini. Dicatat nomor WA. Ketua DKM, Ustazah di mana? Bukan ketua DKM sini Mbak Jia. Upamanya begitu. Aku janda loh Bang. Selesai Pak. Tiap Jumat dia khotib di sini. Bukan di sini, di masjid yang lain ini. Upamanya itulah yang dilindungi dan tidak diinginkan oleh Nabi. Bukan masalah kesetaraan. Itu namanya al-fikrah al-munharifah namanya Pak. Kesesatan dalam pola pikir. Maka kita diminta oleh Nabi untuk berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika. Selalu berzikir, mengingat Allah, mengingat perintahnya, mengingat tuntunan sunnah nabinya. Supaya dan anil fikrah al-munharifah, supaya kita tidak tersesat dari pikiran-pikiran yang tidak benar. Indak tasase keceknya orang awakku. Luruhnya, sirotol mustaqimnya itu loh Pak. Dan itu tidak hanya Syekh Panji yang tidak gemilang tadi loh Pak. Masih banyak di YouTube tuh aliran-aliran yang Masya Allah. Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, Cirebon. Karena rojulun ismuhu Tugiman, ada seorang laki-laki namanya Tugiman. Ada mengatakan Tugimin. Wa yad'u bi annahu nabiyyun min anbiya'illah khatamul anbiya. Dia mengaku bahwa dia ada nabinya Allah. Bahkan ia penutup nabi setelah kenabian Rasulullah. Tugimin. Itu keluar sebelum Musadek. Yang pelatih golf atau pelatih olahraga itu, Pak. Itu al-fikrah al-munharifah. Tugimin, dari nama aja udah enggak srek loh Pak. Serius ini Pak. Maka Nabi itu ahsanun nas dzahiran wa batinan. Nabi itu diciptakan sempurna, namanya sempurna, zahirnya sempurna, wajahnya sempurna, penampilan akhlak semuanya perfect. Karena Nabi itu tolak ukur. Nabi nggak pernah menciptakan Nabi itu kecil, pendek, ugil kayak saya itu nggak ada Pak. Mana Nabi? Itu orangnya yang duduk pendek sangat. Orang nggak tertarik Pak. Namanya siapa? Muhammad. Al-ismu alladzi lam yu'raf qablaha. Satu nama yang enggak pernah dikenal sebelumnya oleh orang Arab. Muhammad, terpujilah dia. Oh. Siapa namanya? Tugimin.
Coba, sunnahnya tugimin ini, aduh Pak, tak masuk dari nama pun. Coba sampai sholawatan, sallallahu ala tugimin, sallallahu ala tugimin, aduh. Tak jadi barang, mau pakai hadroh, pukul, kompang, rebana satu komplek pun tak ketemu Pak. Sallallahu ala tugimin, coba. Tak masuk pukulan itu Pak. Makanya ada keselarasan, muwafaqah bainal ismi wal jasad. Allah menciptakan Nabi itu ada keselarasan, namanya bagus, penampilannya bagus, wajahnya bagus, hayahnya bagus, akhlaknya bagus. Ini macam-macam Pak. Makanya ini kita minta Allahumma a'inni ala dzikrika. Makna dzikrika as-salamatu anil fikrah al-munharifah, termasuk agar kita diselamatkan dari semua bentuk pola pikir yang menyimpang. Dan itu semakin mendekati akhir zaman, nanti akan semakin banyak pemikiran-pemikiran yang seperti ini Pak. Yukhalituna, mencampur adukkan bainal haqqi wal batil, antara hak yang batal, bainal islami wad dinil ghair, dengan Islam dengan agama yang lain, ajaran syariat dengan ajaran yang lain. Ini macam-macam. Dan itu yang herannya saya, di Indonesia banyak yang bela loh Pak, yang terafiliasi dengan paham-paham seperti itu, wal iyadu billah, begitu banyak. Makanya jom kita lindungi jamaah kita, keluarga kita, anak kita, tetangga kita, an jami'il fikratil munharifah, dari semua bentuk pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran yang menyimpang. Al munharifah itu maknanya menyimpang. Al khuruj an usul hadad dini, keluar dari jalur pokok agama ini Pak. Nah kemudian yang berikutnya, sebelah udah selesai. Oke, baik, karena sebelah udah selesai kita ngikut sebelah ya. Masih berapa menit Bang saya? 3 menit ya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan Pak? Kalau tidak ada, materinya masih panjang, mau saya selesaikan sampai mepet Isra. Ada yang mau ditanyakan? Pak, cukup? Cukup ya? Tanya? Oke lah. Tak apa, cukup untuk bertanya walaupun tak cukup untuk menjawab. Silakan, tanya dulu. Salam. Ya. Al jannatu au al hayah fil jannah. Hidup di surga itu yang dimaksud al hayah al hakikiyah, kehidupan yang sebenarnya. As-sa'adatul hakikiyah, kebahagiaan yang sebenarnya itu kebahagiaan di akhirat. Lamma adkhalallahu, ketika Allah memasukkan kita fi jannatihi, di dalam surganya. Walamma khalaqallahul jannata fanada, ketika Allah menciptakan surga, Allah menyeru li Jibrila, kepada malaikat Jibril. Ta'ali ya Jibril, datanglah kau ke sini. Ishhad jannati. Wa Jibril, kau datang ke sini. Faja'a Jibril ila rabbihi, maka Jibril datang. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Isa. Hadis ini hasan sahih, ada mengatakan sahih. Dalam kitab Sarah Minhajul Abidin, Raudhatul Thalibin, Syekh Dampes menukil beberapa riwayat. Maka malaikat Jibril datang. Ishhadi jannati, kau tengok, kau lihat, kau datanglah ke surgaku. Maka fadhaba Jibril, Jibril berangkat ila jannatillah, menuju surga. Maka malaikat Jibril melihat dari jauh bentuknya surga.
Sifatul jannati wa sifatu ahliha. Wa ma a'addallahu lahum, dan apa-apa yang telah Allah siapkan untuk penduduk surga. Maka fata'ajjaba Jibril. Jibril terkagum. Mara'aitu, aku enggak pernah melihat satu kenikmatan yang Allah ciptakan untuk manusia yang kelak disediakan untuk manusia qabla hada, sebelum ini. Itu surga. Perfect, sempurna. Li'annaha darul khulud, dikatakan itulah darul khulud, rumah kekekalan. Darul qaror, rumah yang memang berkekekalan, maknanya sama, muradiful kalimat. Jadi la nikmata ila nikmatal jannah, la sa'adata, tidak ada kenikmatan kebahagiaan kecuali kenikmatan surga. Nah, artinya kenapa terjadi al-farqu, perbedaan, dan itu sudah menjadi masyiatullah, qudratullah. Karena dunia itu bukan tempat kehidupan selamanya. Jadi dunia bukan tempat kehidupan selamanya. Maka dikatakan dunia itu adalah tempat untuk berjuang. Darul mujahadah, darul amal, wal akhiratu darul jaza. Tempat untuk bekerja, tempat untuk beribadah, maka akhirat surga itu tempat untuk beristirahat. Maka kalaupun ada nikmat di dunia, itu hanya bagian qalilun faqat min nikmatil jinan. Ibaratnya itu hanya bagian kecil. Alladzi a'taha Allahu li ibadil mu'minin, yang Allah berikan kepada orang beriman. Nah, ini yang menjadi pembeda al-furqan baina nikmatid dunya wa nikmatil akhirati. Kalau sama, orang nggak pengen ke akhirat dong, begitu. Makanya dibuatnya tidak sama oleh Allah supaya apa? Oriented manusia tetap oriented kehidupan akhirat, karena dunia bukan tempat laisad darul qaror, bukan tempat untuk berkekekalan, dan dunia itu ada batasan, muhaddad, muqayyad. Makanya batasan dunia itu ada alju wal atos, ada lapar, ada kenyang, ada haus, ada apa? Lawan kata haus apa? Kalau lapar kenyang, kalau haus? Ayo, saya sekolah bahasa Indonesia nggak bagus nilai saya. Ayo, sampai kalau nggak bisa lawan kata haus berarti kejar pakai C. Nggak, artinya memang begitu, Pak. Manusia di dunia ini ada terbatas, mahdudah, terbatas, Pak. Cobalah apa nikmat yang dunia nggak dibatasi? Makan, asal udah kenyang, udah tak ada lagi nikmat makan. Kita makan pagi ini udah 1 kali, Pak. Kawan ngajak lagi nanti ke kedai kopi. Nanti nawarin seenak apapun, ukuran enak itu kalau lapar, kalau sudah kenyang hilang rasa makanannya. Minum susu ini kalau haus, Pak. Masya Allah. Tapi kalau udah 3 gelas, Pak. Begitu, tak ada lagi nikmatnya minum. Jadi ada maksud terbatas. Jima, hubungan suami istri, ya sudah sebatas itu. Maka nikmat surga itu ketika Nabi masuk ilan Nabi an nikmatil jinan, maka nikmat surga itu la qadrul ukul. Manusia tidak bisa membayangkan. Tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Bahkan la qadrul ukul, kata Nabi, akal kita nggak akan sanggup untuk menggambarkan nikmatul jinan. Saking sempurnanya nikmat akhirat itu, Pak. Gimana nggak nikmat, Pak? Abu Isa At-Tirmidzi dalam satu riwayat Sunan Tirmidzi beliau mengatakan, wa amma aqallu nikmatil jinan wa afqaru ahlil jannah, nikmat yang paling kecil diberikan oleh Allah kepada penduduk surga itu adalah ketika dia lamma dakhalal jannah wa ma'ahu zaujatani min ahli dunya. Ketika dia masuk dalam surga, dia gandeng tangannya, sebelah kanan 1 istri, sebelah kiri 1 istri, min ahli dunya, dan dua-duanya bukan bidadari tapi manusia. Ibu-ibu jangan marah dulu. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Gandeng tangan 2, 1 istri, 1 istri, dan itu dua-duanya manusia, Pak, bukan bidadari. Laisal minal khur, min ahli dunya. Dan itu nikmat paling sedikit, paling kecil untuk penduduk surga. Makanya yang kami sampaikan, ada ibu-ibu kami tanya ke kami begitu, Pak Ustadz, kami apakah tak cemburu? Di dunia cemburu, di akhirat gak ada cemburu, Pak. Surga itu gak ada kecemburuan. Makanya yang
jatahnya cuma satu-satu, istiqomah aja lah, Pak. Dengan satu istri nanti di akhirat yakinlah itu Allah akan memberikan banyak. Dan istri kita itulah sebaik-baik bidadari kita. Maka bawalah mereka ke surga untuk menjadi sayyidatu khuri ahli jannah, dan supaya mereka menjadi sayyidatu khuril jannah, pemimpinnya bidadari surga. Begitu kalau saya ceritakan, masya Allah, jam 9 pun nggak selesai kalau nyeritakan nikmat surga itu, Pak. Masya Allah, buahnya, masya Allah, sama bentuknya, rasanya beda, kan begitu kan? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ketika diberikan rizki anugerah buah-buahan, loh ini kan sama buahnya kayak waktu di dunia, tapi setelah digigit loh enggak sama, la yastawi. Apel rasa mangga umpamanya ada di dunia, jus enggak ada kalau jus. Kalau buahnya enggak ada, Pak. Jadi la qadrul ukul, nggak bisa dibayangkan. Ada bentuknya sama, tapi rasanya beda. Merah-merah, buah naga ini. Di surga ada. Tapi rasanya tidak sama dengan buah naga dunia. Begitu, Pak. Macam-macam lah. Yang penting insya Allah semuanya dapat, amin insya Allah. Semuanya dapat surga. Kalau dapat surga, dapat nikmatnya surga. Demikian, Pak. Cukup baik? Baik, demikian kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bil haitsu fi wal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.